Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat sekalian, mohon maaf suara saya dengan video ini nggak sinkron. Karena setelah saya rekam tadi ternyata mic-nya lupa dicolokin ke HP saya. Jadi ya seperti ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sahabat sekalian, para subscriber yang menonton video ini. Tapi saya akan coba rekam suara ini dan akan menyampaikan apa inti daripada video ini. Inti daripada video ini, Bapak Ibu sahabat sekalian, adalah cerita saya ketika membawa jemaah umroh ke Tanah Suci. Saya membawa jemaah umroh waktu itu sekitar 30 orang lah jemaah, dan ada salah satu jemaah yang setelah melakukan tawaf, sa'i, tahallul gitu kan, kemudian waktunya pulang ke hotel untuk istirahat, ada satu jamaah yang meminta gitu ya, memohon untuk bisa mencium Hajar Aswad saat itu. Saya bilang, Bapak, kita harus istirahat. Kita harus ke hotel, makan, istirahat, lalu kita tidur. Tetapi jamaah ini tetap memaksa saya untuk diantar mencium Hajar Aswad. Sementara saya lihat, Masya Allah, di sekitar Hajar Aswad itu banyak sekali orang. Banyak sekali. Bapak Ibu mungkin tahu bagaimana di area Hajar Aswad itu sangat-sangat ramai sekali. Tetapi Bapak ini tetap memaksa saya untuk bisa mencium Hajar Aswad saat itu. Dalam keadaan memakai kain ihram, bayangkan. Saya bilang begini, Bapak, silahkan Bapak mencium Hajar Aswad, saya tunggu di sini. Ya, saya tunggu di agak jauh dari Ka'bah, tetapi saya masih bisa melihat Ka'bah sambil saya sholat, sambil saya berdoa di sana. Kemudian dia, jamaah itu langsung menuju ke arah Hajar Aswad. Ya, menuju ke arah Hajar Aswad dan mulai bergabung dengan ribuan orang yang berebut ingin mencium Hajar Aswad. Saya hanya bisa melihat dan memantau bagaimana kondisi di sekitar Ka'bah atau tepatnya di area Hajar Aswad yang begitu ramai dan Masya Allah berjibaku orang di sana untuk mencium Hajar Aswad. Selang beberapa menit si jamaah tersebut masih berusaha untuk mencium Hajar Aswad. Ya masih berusaha gitu ya, dengan jamaah yang lainnya untuk mencium Hajar Aswad. Sempat saya melihat dia terpental keluar, lalu masuk lagi, ya berjuang lagi untuk mencium Hajar Aswad. Gitu. Sampai pada suatu kesempatan dia mundur dan saya lihat merasa kesakitan. Ternyata pas dia cerita bahwa dadanya tersikut oleh salah seorang jamaah yang bukan dari Indonesia karena badannya besar dan tinggi. Mungkin orang-orang dari Turki, bisa jadi dari Afrika atau dari belahan dunia lain, ya, negara lain yang berbadan besar dan tinggi. Karena saya melihat begitu merasa kesakitan, akhirnya saya menawarkan jamaah itu untuk ke rumah sakit untuk dicek. Takutnya ada apa-apa dengan dadanya yang tersikut itu. Kemudian kami bergegas menuju keluar Masjidil Haram dan mencari rumah sakit terdekat yang ada di sekitar Masjidil Haram, di sekitar situ. Lalu ada satu rumah sakit, Al-Sofwan namanya, kami masuk dan langsung konsultasi kepada dokter dan jamaah ini minta di rongsen. Akhirnya masuk ke ruang rongsen dan di rongsen lalu keluar hasilnya setelah beberapa menit dan Masya Allah, qadarullah ditemukan ada dada yang bagian yang retak tulangnya. Gitu ya, karena tersikut dengan sangat keras itu, mungkin diakibatkan oleh sikutan yang sangat keras itu sehingga menyebabkan dada jamaah ini retak. Akhirnya ya kembali ke hotel istirahat dan sisa waktu yang ada di Mekah ini seharusnya dipakai untuk ibadah,
memperbanyak ibadah, tetapi karena kondisinya sakit akhirnya istirahat di hotel. Ya. Nah, sampai pulang ke tanah air pun masih harus dirawat di rumah sakit karena masih terasa sakit. Gitu. Nah, Bapak Ibu sahabat sekalian yang saya cintai, pelajaran dari video ini adalah pertama, jangan memaksakan kehendak untuk melakukan sesuatu yang tidak wajib. Ya. Kenapa? Mencium hajar aswad itu tidak wajib hukumnya. Kalau ada pahalanya, ya betul, ada pahalanya, ada fadilahnya. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan bahwa kalau misalkan kita mencium hajar aswad, bibir kita, muka kita mengenai hajar aswad, maka neraka atau kita tidak akan menyentuh api neraka, gitu ya. Dalam satu riwayat. Tetapi kemudian kalau situasinya membahayakan, artinya rame, apalagi setelah melakukan tawaf, sa'i dan juga tahallul yang kita tahu sendiri bagaimana capeknya, kita butuh istirahat, belum lagi masih menggunakan kain ihram, gitu ya. Maka sebaiknya jangan. Lebih baik pulang dulu ke hotel, ganti baju, istirahat, udah fit lagi, udah semangat lagi, baru kita masuk lagi ke Masjidil Haram untuk berjuang melawan atau berjuang untuk mencium hajar aswad. Gitu. Yang kedua, ya perkara-perkara yang saya bilang tadi tidak wajib, itu jangan kita memaksakan untuk melakukannya. Karena khawatir seperti yang terjadi tadi, ya. Akhirnya tersikut dadanya, ya, dan harus dirongsong dan harus sampai di Indonesia harus dirawat karena masih terasa sakit. Gitu. Nah itu barangkali Bapak Ibu sahabat sekalian, sekali lagi saya mohon maaf karena suara dengan gerak bibir saya ini tidak sinkron. Ya karena satu dan lain hal saya mohon maaf, tetapi saya harus tetap upload video ini ya karena mudah-mudahan ada manfaatnya, ada hikmah di balik atau di ada hikmah di video ini yang dapat kita petik, yang dapat kita ambil. Mudah-mudahan saya juga berdoa, mudah-mudahan umroh ini segera normal kembali, walaupun update terakhir ya Indonesia khususnya masih belum dibolehkan menuju ke Arab Saudi untuk umroh atau lainnya. Tetapi kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa setelah ada kesulitan, insya Allah akan ada kemudahan bagi kita semua yang sabar terhadap ketentuan-ketentuan yang telah Allah gariskan, yang telah Allah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan sekali lagi ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sahabat sekalian dan untuk para calon jemaah umroh. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.